Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu ini penting kita sampaikan supaya jamaah tidak menyampaikan lagi gitu atau tidak mengamalkan hadis ini, ya. Tapi saya coba untuk menyingkatnya, karena kalau terlalu panjang kasihan juga, kayak hadis arba'in kepanjangan saya, ya. Nanti saya coba singkat-singkat ya, usaha untuk singkat-singkat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, orang yang berdusta atas namaku, maka tempat duduknya udah disiapin, yaitu di neraka. Jadi jangan main-main terhadap hadis palsu. Ada orang bilang begini, nggak apa-apa Pak Ustadz, palsu-palsu yang penting hadis. Astagfirullahaladzim, nggak bisa begitu. Ya, oke, logikanya kita begini lagi dah, kita balik. Nggak apa-apa, uang. Palsu-palsu yang penting uang. Kan nggak berlaku. Uang, duit, palsu nggak berlaku. Penyebarnya juga akan dipidana kan? Penyebar uang palsu. Kalau hadis palsu juga sama, ada ancamannya di neraka. Yaitu tempat duduknya di neraka. Jangankan berdusta atas nama Nabi Muhammad. Berdusta atas orang tua kita juga kan nggak boleh. Apalagi berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Jadi saya menyampaikan hadis palsu ini supaya kita tahu, oh ini ternyata hadisnya palsu. Jadi nggak di-share gitu. Boleh nge-share hadis palsu, tapi untuk menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Boleh. Tapi jangan nggak dijelasin. Nanti orang taunya itu hadis, padahal bukan hadis. Nah, hadis ini sangat populer. Sangat masyhur di masyarakat kita. Tapi yang namanya bukan hadis harus kita sampaikan hadis, bukan kan? Tapi kita sampaikan dulu lah. Ini hadis yang populer tapi bukan hadis ya. Yaitu utlubul ilma walau bisin. Ya, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Fa innal tolabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Karena sesungguhnya mencari ilmu itu adalah kewajiban atau wajib bagi setiap muslim. Ini sebenarnya dalam hadis ini ada pencampuran antara yang hak dan yang batil. Mana yang hak, mana yang batil? Yang batil nih, utlubul ilma walau bisin. Ini batil nih. Ini bukan hadis nih. Utlubul ilma walau bisin. Ya, carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Ini batil. Sedangkan yang hak apa? Fa innal talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini hak. Ini benar hadis sahih ini. Dan kewajiban bagi setiap muslim adalah mencari ilmu. Ya, itu hak. Nah, ternyata di WA, di Facebook banyak yang nge-share dicampur aduk antara hadis dengan yang bukan hadis. Jahat banget ini. Jahat. Lebih jahat lagi nih, nggak boleh. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang bertanya seperti ini. Ustaz, bagaimana riwayat hadis tentang utlubul ilma walau bisin? Carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Di negeri Cina. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Dan kenapa harus di negeri Cina? Bukan di Eropa. Kenapa harus di Cina gitu? Wow, luar biasa. Subhanallah. Yang bertanya ini luar biasa. Berarti dia menanyakan dua hal sebenarnya. Yang pertama bertanya tentang riwayat. Berarti kalau bertanya tentang periwayatan, itu berkenaan dengan apa? Dengan silsilah keguruan hadis. Atau biasa disebut dengan apa? Sanad. Silsilah keguruan hadis itu sanad. Kemudian dia tanya lagi, kenapa di Cina bukan di Eropa? Berarti dia bertanya tentang substansi atau materi hadis yang disebut bahasa hadis dengan matan. Jadi matan itu adalah substansi atau materi hadis, sedangkan riwayah itu adalah sanad. Berarti kan luar biasa yang nanya nih. Baik. Hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, saya singkat saja. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab beliau tentu. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim juga dalam kitab beliau. Saya nggak sebut ya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau juga. Ya. Ini riwayatnya. Nah, yang meriwayatkan hadis ini kita langsung masuk ke sanad ya. Itu bersumber dari Al-Hasan bin Atiyah.
Jadi meriwayatkan hadis ini, semua mereka ini bersumber kepada Al-Hasan bin Atiyah. Nah, Al-Hasan bin Atiyah itu dari Abu Atikah Tarif bin Sulaiman. Abu Atikah Tarif bin Sulaiman dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan riwayat atau sanad. Apa sih akar dari palsunya hadis ini? Simak baik-baik pernyataan dari Imam Ibnu Hibban. Kata Imam Ibnu Hibban bahwa hadis ini adalah batil, la aslalahu. Hadis ini batil, tidak ada asal-usulnya. Batil, kata Ibnu Hibban. Nah, kemudian kata Al-Uqaili, Al-Bukhari, Abu Hatim, An-Nasai, sepakat mereka semua bahwa rawi yang bernama Abu Atikah Tarif bin Sulaiman tidak memiliki kredibilitas untuk meriwayatkan hadis. Tidak punya dia. Dan kata Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama kritikus hadis lainnya mengatakan bahwa rawi yang bernama Abu Atikah Tarif bin Sulaiman adalah perawi pemalsu hadis. Pendusta. Tuh, jadi jelas sudah bahwa ini bukan hadis. Maksud dari istilah carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, maksudnya hadis palsu ini. Itu. Jadi sudah nggak usah dikembangkan. Ngapain nyari ilmu ke Cina? Nggak ke Mekah, Madinah. Itu gudangnya. Anehnya lebih lucu lagi, orang Mekah, Madinah suruh datang. Cari ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu kungfu. Ilmu sensei. Thalabul ilmi faridatun, itu ke Mekah, ke Madinah asasnya. Adapun hadis ini adalah hadis palsu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Jami'ul Ulum wa Jami'ul Ilmi wa Fadli. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ustaz, ini hadis dhaif. Emang masalah buat lo? Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah menetapkan hukum halal dan haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail a'mal, memotivasi. Makanya silakan adik-adik menyampaikan, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dhaif itu gak masalah, dan dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Apa penjelasannya? Aku pun tak ingat. Hadis dhaif untuk motivasi nggak salah. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina dulu. Sekarang tak perlu lagi ke Cina karena Cina sudah datang. Para pemirsa, ada hadis Nabi menarik untuk kita kaji. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu sampai ke tanah Cina. Nah, kok Nabi tahu tentang Cina ya? Padahal daratan antara Madinah pada waktu itu diucapkan hadis itu dan Cina itu jauh banget. Orang Arab mau ke Madinah pasti lewat Indonesia kan? Nah, jalur sutra. Jadi para pemirsa, jangan sampai kita tidak memperhatikan hadis ini. Kenapa Cina? Ya. Kenapa enggak Eropa? Kenapa bukan yang lain? Nah, pasti ada keistimewaannya pada waktu itu. Kenapa? Pada waktu Rasulullah hidup, dinasti yang berkuasa di Cina itu adalah dinasti Tang. Itu sudah ada mesin percetakan, dalam arti pabrik kertas ya. Sudah ada kertas pada waktu itu. Keramik-keramik, bahkan ada yang mengatakan keramik yang ditempel di Masjid Nabawi itu keramik Cina yang pada masa itu dinasti Tang. Ada sih orang yang mengatakan bukan Cina di situ tapi Sindu. Orang-orang India itu menganggap bahwa Utlubul ilmi walau bisin itu bukan Cina tapi Sindu. Tapi ternyata diklarifikasi bukan Sindu tapi Cina sekarang ini.
Karena ada sahabat yang meninggal di Cina kan pada waktu itu. Karena itu para pemirsa, dimanapun juga ilmu itu ada, tuntutlah. Ya, ada hadis Nabi kayak mendukung itu ya. Ya, al-hikmatu dalatul mu'min fa itu wajadaha fa biha. Hikmah ilmu itu ada di mana-mana. Ambillah karena itu miliknya Islam yang tercecer. Jangan menganggap oh itu kan ilmunya orang kafir, produknya orang kafir. Mobil Jepang misalnya, pesawat di Amerika itu kan bukan orang Islam. Masa kita ambil ilmunya? No, itu harus kita ambil karena itu netral kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.